guys, jumpa lagi bersama aku, Cornelia Mayu. Nah, pada video kali ini aku akan membawakan tema video yang berbeda, yaitu yang bertemakan horor. Kali ini kita kedatangan narasumber. Saya mahasiswi fisika dari Fakultas Ilmu dan Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, kalau boleh saya tanya-tanya nih Kak, pengalaman horor apa sih yang masih bikin Kak kepikiran sampai sekarang gitu? Sebenarnya kalau pengalaman horor itu saya baru ini ya Kak, kali ini itu sewaktu KKN sih. Jadi pertama kali dan yang paling saya ingat tuh karena itu. Kakak KKN tahun berapa waktu itu? Saya KKN di tahun 2023. Oh, berarti masih baru ya, masih Iya. tahun kemarin. Berapa lama KKN? Selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadi waktu itu kakak berapa orang sih satu kelompok KKN? Kami 10 orang, 6 perempuan dan 4 laki-laki. Lagi yang 4 Iya. ya. Jadi waktu itu kakak milih KKN di mana gitu? Ada Kak, suatu desa di Riau. Oh, di Riau ya. Nah, pokoknya di mana pokoknya di Riau. Oke. Nah, waktu itu awal mula nih kejadian horor yang kakak alami itu apa ya? Itu tuh pertama kali ya, waktu teman kami pergi ke rumah bupati, ada acara di rumah bupati ya, acara pelantikan kalau saya nggak salah tuh. Kami tuh ditinggal berdua, saya dengan teman saya cewek, sebenarnya bertiga, cuman yang cowok nih diajak sama pemuda di desa itu pergi ke rumah bupati juga, jadi kami tinggallah berdua. Nah, saya dan teman saya, posisi kami sedang sholat ya. Sewaktu lagi sholat tuh terdengar suara perempuan bicara, cuman setelah itu hilang gitu. Tapi itu kami hiraukan, saya dan teman saya mendengarnya, dua-duanya kami mendengar gitu Kak. Terus setelah itu kami masih biasa aja, kami nggak ada bicara satu sama lain masalah ini. Dan kemudian kami pergi masak mie. Kami masak mie itu di kompor listrik ya Kak. Itu posisinya masih di posko. Iya, di posko, di dapur. Cuman nggak yang di kompor gitu Kak, karena kami agak takut gitu ya. Kan dia di samping kompor tuh ada pintu, cuma menghadap ke belakang gitu. Pintunya tuh langsung ke belakang gitu. Di belakang posko kami tuh ada hutan gitu. Oh, berarti belakang itu langsung. Iya. Jadi sebenarnya Kak hutan banget gitu ya Kak. Kalau di desa itu Kak, dia tuh perumahannya bukan perumahan ya, gimana ya? Apa ya? Tiap rumah itu apa ya? Berjalan. Iya, maksudnya bertetangganya tuh Kak. Jauh-jauh. Iya, dan di belakang posko kami emang belum ada rumah gitu, jadi hutan. Dan selama kami masak mie itu pertama masih biasa aja Kak. Terus pas di pertengahan mie sudah hampir matang ya, kami mendengar suara seperti benda jatuh gitu ke atas genteng kayak berat gitu. Gimana ya? Menyiseng gitu Kak. Iya, itu benda jatuhnya kakak lihat lagi nggak apa? Gitu. Kami nggak berani karena kami benda jatuh tuh. Jadi kami langsung pergi ke depan posko kan. Kami situ kami nelpon teman-teman kami. Habis itu setelah kami nelpon tuh menunggu teman kami ya saling tanya gitu lah Kak. Kayak dengar nggak tadi suara cewek? Dengar. Oh ternyata kami memang sama-sama mendengar, bukan cuma salah satu orang aja yang mendengarkan. Tapi Kak, ada lucunya sih, sewaktu kami udah di depan nih, kompor listrik itu belum kami cabut, jadi kami masuk lagi ke dalam, kami cabut kompor, takut meledak ya, minum perasaan was-was gitu. Kami ambil kompor, ya udah kami bawa kompor listrik itu, kami makan di depan ini sambil nangis. Itu posisinya waktu itu berapa orang kayak yang ditinggal? 2 orang, saya dan teman saya perempuan. Oh, berarti perempuan semua Iya. ya yang ditinggal waktu itu. Dan itu baru pertama ya? Iya, Masih ada lagi kejadian horor lainnya gitu? Sebenarnya ini, kalau yang kedua ini mungkin karena kami yang parno aja ya, karena kejadian sebelumnya itu. Jadi yang kedua ini ada orang pedalaman. Kalau di kami apa ya namanya? Pokoknya orang pedalaman gitu ya Kak, yang pergi rombongan gitu. Jadi kami di posko, posisi perempuan semua di posko, cewek berenam tuh di posko, kami tiduran berhadapan gitu. Itu kalau nggak salah pukul berapa ya? Udah mau 9:30 mungkin ya. Jadi saya dan teman saya
teman yang berbeda, teman yang bukan kejadian horor sebelumnya Kak. Jadi ini teman yang berbeda lagi gitu. Pukul setengah 10 ya saya bilang tadi. Iya. Itu posisi kami menutup pintu berdua. Kalau di posko kami Kak, itu tuh kayak gimana ya, kayak di ruko gitu Kak, Iya. poskonya. Jadi untuk nutupnya tuh berat gitu ya, apa ya namanya Kak? Pintu besi Iya, ya. yang besi itu. Jadi berat itu, kami cewek tuh. Posisi kami menutup kan udah mau kunci sebenarnya. Cuman kami nampak yang tadi yang saya bilang orang bergerombolan, rombongan gitu. Itu posisi dari kedai depan, ada depan posko tuh ada kedai yang jualan bensin, dorsmir gitu Kak. Jadi mereka posisi dari sana terus datang ke posko kami gitu. Mereka rombongan gitu. Seingat saya mereka seperti apa gitu ya, benda gitu kayak dipikul gitu. Jadi karena kami sedikit orangnya, mereka rombongan, jadi kami takut gitu Kak. Tapi anehnya kami tuh nggak nutup pintu langsung, kami malah pergi ke teman-teman yang di kasur tuh. Jadi kami saling ngumpet-ngumpet gitu Kak. Tapi alhamdulillahnya ya mereka rombongan tuh nggak ada masuk ke dalam posko gitu. Jadi mereka langsung pergi. Iya, karena kami dipanggil Mbak buat. Sempet ada cerita nggak sama warga setempat atau kepala desa setempat? Oh ada Kak. Kami cerita ke Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa tuh bilang kalau misalkan itu tuh ya orang pedalaman gitu, bukan yang horor gitu. Bapak depan juga bilang sama kami kalau misalnya itu orang pedalaman yang minta sumbangan. Berarti memang sering ya ada mereka gitu. Itu memang posisinya malam tapi kan. Iya. Wajar sih kalau kita misalnya takut, apalagi waktu itu posisinya Perempuan semua. Iya. Dan mereka tuh rombongan. Kalau kami kan cuma berenam gitu kan. posisinya rombongannya rame juga. Iya. Itu lebih kisaran lebih dari 10 orang ya. Banyak ya berarti. Cuman mereka tuh kecil-kecil gitu Kak. Maksudnya ya kayak gimana ya, kayak adik-adik gitu ya. Nggak adik-adik gitu sih, cuman badannya kecil gitu kan. Selain daripada itu mungkin ada lagi pengganggu yang lebih parah itu Kak. Kalau lebih parah sih enggak ya, cuman ada sewaktu kami mau 17 Agustus, kami kan mau mengadakan lomba panjat pinang dan lomba lainnya lah. Cuma posisi kemarin tuh kami berapa orang ya? Kisaran 7 orang. Kami perempuan 4 dan laki-lakinya tuh 3 gitu. Laki-laki dan perempuan kami ini Kak, di mana ya? Di desa itu kan kalau pohon pinang itu kan beli ya. Jadi kami pergi beli itu ke rumah ada pemuda juga sih. Warga Iya, warga di situ, warga di desa itu. Rumahnya itu dekat di Sungai Kuantan, pinggiran Sungai Kuantan ya. Jadi kami ke situ, kami ya biasa-biasa saja pertamanya. Sampai kalau nggak salah kami pulang itu pukul 11 itu karena ditelepon juga disuruh pulang, jadi kami pulang. Itu yang suruh pulang siapa Kak? Pak Kades, sebelumnya ya kami tuh ditahan-tahan gitu Kak, belum boleh pulang, jangan pulang dulu, kami disuruh masak nih. Sejujurnya saya udah bad mood ya di situ, tapi yaudahlah kami masak dulu ya kan karena disuruh. Dan akhirnya kami pulang tuh diizinkan pulang sama orang yang di situ itu karena ditelepon Pak Kades kami disuruh pulang. Kenapa nggak ada di posko gitu? Jadi kami pulang. Posisi saya berboncengan dengan teman saya, teman yang sama, yang kejadian horor pertama. Sebelumnya. Tapi kami itu 2 motor Kak. Saya berboncengan dengan teman saya yang kejadian horor sebelumnya itu. 1 motor lagi itu teman saya perempuan 2 dan 1 laki-laki yang mengantarkan gitu kan Kak. Karena itu udah pukul 11 malam. Jadi posisi saya dan teman saya itu di depan dan yang motor kedua, kami motor pertama ya. Motor pertama kami di depan, motor kedua di belakang kan. Dari rumah agak ke sampingnya, gimana ya? Bisa saya gambarkan di sini ya. Di sini Kak. Misalnya di sini yang punya rumah. Ya. Ya, di sini kan sungai. Motor dari sini. Dekat rumah nih, ke samping ini itu hutan Kak. Bukan hutan ya, perkebunan karet gitu. Jadi
dekat kebun karet ini sebelah sininya ada lapangan. Jadi dari rumah samping ini sedikit lah perkebunan karet itu ada suara ketawa gitu. Itu perempuan sih kayak nggak melingking juga ya bisa dibilang. Cuman yang mendengar tuh hanya saya dan teman saya. Berdua. Iya, mungkin kami sensitif ya terhadap hal kayak gitu dan terus. Tapi ya nggak terus saya diajak sampai pulang ke pos gitu nggak, Kak. Cuma sampai di perbatasan lapangan, sampai lapangan tuh udah berhenti suaranya. Jadi kami nggak ada lagi suara. Iya. Posisinya memang udah malam banget ya. Iya, pukul Waktu itu kan 11. di perkebunan juga, jadi wajar aja sih mungkin. Sebenarnya kami udah dilarang sama Pak Kades ya. Seharusnya jam 11, jam 10 itu udah habis di posko, udah tutup posko. Cuman karena kemarin itu dia mau kegiatan 17 Agustus juga, dan kami memang ditahan ya sebenarnya sama pemuda desa sana, warga sana untuk ya itu tadi membantu. Sebenarnya kami juga ingin pulang lebih cepat dari jam itu. Cuman karena itu aja sih Kak, karena ditahan gitu ya mungkin. Iya. Dan kalau misalkan kami nggak ditelepon pun mungkin kami belum bisa pulang kemarin tuh. Jadi dari banyak kegiatan horor nih, mana sih yang paling takut gitu? Atau yang bikin trauma sampai sekarang? Kalau trauma gitu mungkin enggak ya Kak. Kalau trauma gitu sampai kita kadang ketakutan gitu kan, Iya. kepikiran terus. Kalau trauma sih enggak. Cuman kalau kepikiran kayak masih teringat gitu. Kalau Iya. misalnya ditanya sama teman gitu yang sewaktu di posko itu sih yang pertama kali. Karena masih baru awal. Iya. Oke. Oke, baik, sampai sini dulu cerita kita. Terima kasih kepada Kakak yang telah memberikan informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.